Kanil ini suka membaca. Alhamdulillah sangat suka sekali. Ya. Itu merupakan hobi dari saya sendiri. Membaca itu bagi saya seperti nafas kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Opini. Kembali lagi di channel kami Opini, obrolan pecinta ilmu. Oke, kawan-kawan semua, di kesempatan kali ini kami dari Opini Channel kembali kedatangan satu bintang tamu. Kali ini bintang tamunya itu seorang Sri Kandi, seorang perempuan yang cukup aktif di dunia organisasi, dan beliau juga mungkin menjadi mentor untuk para perempuan-perempuan yang ada di wilayah Sudiraya, Kak Nirmawati SH. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Rutinitasnya sekarang, Kak? Kalau untuk keseharian itu di sekolah, saya itu sebagai seorang tenaga pustakawan yang ada di SD Al-Khairat Sidoro. Tenaga pustakawan. Berarti kalau kita berbicara tentang perpustakaan, kita bicara tentang literasi. Kita bicara tentang buku, kita bicara tentang pengetahuan. Ya, kurang lebih begitu dia. Bicara tentang literasi, Kanil ini suka membaca. Alhamdulillah sangat suka sekali. Ya. Itu merupakan hobi dari saya sendiri. Membaca itu bagi saya seperti nafas kehidupan. Baca seperti nafas kehidupan. Awal mula tertarik dengan dunia literasi ini sejak kapan? Kalau bicara tertarik itu mungkin sudah sangat lama ya. Saya itu mulai dari kecil, sejak SD itu memang sangat suka sekali membaca. Dari SD sangat suka membaca. Kemudian kapan mulai menjadi hal yang serius, menjadi hobi yang mungkin tidak bisa ditinggalkan gitu? Ya mungkin sekitar selesai saya kuliah ya kayaknya. Selesai kuliah. Karena dengan saat kuliah juga keterbatasan dengan buku-buku itu masih, meskipun sering ke perpus juga, tapi itu belum menjadi kayak hobi yang benar-benar ditekuni. Tapi setelah selesai kuliah menjadi sesuatu yang sangat, karena kalau kita sudah tidak kampus, otomatis pengetahuan itu harus tetap bertambah kan, dengan cara salah satunya terus membaca. Yang melatar belakangi hobi membaca ini apa? Belakangnya seperti saya katakan tadi, bahwa bagi saya membaca itu salah satu nafas kehidupan ya. Kayak gini, misalnya kita, organ tubuh kita ya, kalau saya menganggapnya seperti kita makan sehari 3 kali Ya. dan ketika kita juga untuk hati kita butuh sholat gitu, dan saya berpikir untuk otak saya butuh sesuatu yang untuk dibaca, di mana itu adalah buku-buku yang sangat penting yang bisa membawa saya untuk memiliki pengetahuan yang lebih lagi seperti itu. Buku pertama yang dibaca? Waktu saya kecil itu, mamaku pernah belikan salah satu buku. Itu buku yang tentang, judulnya Panduan Sholat. Itu buku pertama kali dibeli saat saya masih kelas 3 SD. Ya, Dan buku itu masih ada sampai sekarang, sampai dengan usia yang dari kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD itu 2003 kan? 2003, sekarang 2024. 21 tahun. Wow, itu jadi itu buku pertama kali yang saya baca. Wow, luar biasa. Dan itu masih ada di rumah. Panduan sholat. Ya, Kanir ini saya sebutnya Kanir saja ya, Oke. supaya lebih Iya. akrab begitu. Saya kenal beliau ini sejak kami sama-sama dulu pernah satu sekolah kalau tidak salah ya, di apa namanya, sekolah menengah atas. Kanir, apa yang menurut Kanir tahu tentang literasi ini? Apa itu literasi, supaya teman-teman mungkin sahabat channel juga
bisa kenal opini, bisa juga mengetahui apa itu sebenarnya literasi. Karena kebanyakan kita banyak bicara soal literasi, kadang juga banyak mungkin kawan-kawan kita di luar sana agak kurang mengerti apa sih literasi itu, kenapa harus literasi begitu. Ya, kalau ketika kita mendengar kata literasi itu selintas di benak kita pasti berpikir itu tentang kemampuan membaca dan menulis. Ya. Tapi sebenarnya ketika kita dalami lagi, misalnya kita buka di Kamus Bahasa Indonesia gitu, KBBI, itu pasti akan ditemukan bahwa pengertian literasi itu bukan hanya sebatas membaca dan menulis. Nah, tapi di mana kemampuan kita untuk menyerap informasi ataupun pengetahuan di mana hal itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Ya, kita melihat kondisi saat ini kan ya. Kondisi saat ini melihat dunia yang begitu berkembangnya luar biasa dengan teknologi yang semakin canggih, dengan kondisi masyarakat kalau kita bilang saat ini generasi Gen Z. Nah, mungkin Kak Nirma, saya tidak tahu apakah masih masuk di generasi Z itu atau di mana, di milenial atau apa. Nah, kondisi saat ini dengan teknologi yang begitu luar biasa banyak mempengaruhi generasi-generasi kita dengan teknologi, sehingga dengan literasi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Nirma itu sudah seakan-akan hilang dari dunia generasi yang saat ini. Kebanyakan khususnya kita di seperti di pelosok desa begini atau di pelosok Nusantara yang saat ini kita diami. Apa kira-kira menurut Kak Nirma untuk bisa kembali memacu generasi ini bisa kembali literasi itu aktif di generasi yang saat ini? Ya. Kalau bicara tentang bagaimana generasi muda saat ini, itu kita lihat, kalau dilihat dari bukan cuma kita di pelosok ya, secara umum juga Indonesia itu kan dia salah satu negara, 10 negara yang masuk kategori minat bacanya itu rendah ya. Itu salah satu survei yang dikeluarkan tahun 2019 ya. Jadi dari 70 negara, Indonesia itu masuk di 62 negara, posisi ke-62 dengan minat literasi paling rendah. Jadi kalau dikatakan bagaimana cara menumbuhkan minat itu, kalau menurut saya itu kita kembali lagi bahwa untuk memiliki minat baca yang tinggi itu kita harus memiliki rasa penasaran yang tinggi juga, ya kan? Itu yang hilang dengan generasi kita saat ini. Ketika kita berbicara, misalnya kita lihat ke belakang sejarah-sejarah di mana para ilmuwan-ilmuwan Muslim itu, mereka itu bukan hanya menguasai satu bidang, ya, di mana misalnya mereka bisa kedokteran, tapi juga astronomi dan lain-lain sebagainya. Itu di latar belakangi mereka punya itu keinginan, punya rasa penasaran yang tinggi. Itu yang hilang saat ini di kita. Kita sudah tidak penasaran lagi dengan pengetahuan. Ya, kalaupun kita membaca itu hanya sekedar besok saya ujian atau besok saya ada apa begitu, ada memang harus yang saya butuh untuk membaca. Bukan lagi dijadikan membaca itu suatu hal yang memang harus kita lakukan setiap hari. Sebagaimana saya katakan awal tadi bahwa membaca itu harusnya kita jadikan seperti kita makan juga. Kita butuh, ya, kebutuhan pokok bahkan gitu, seperti itu. Selain itu, yang kedua menurut saya juga itu dikarenakan banyak faktor juga sih, faktor internal kah atau faktor eksternal. Yang faktor internal tadi masuk di bagian itu, kurangnya minat, kurangnya keingintahuan. Kemudian faktor eksternal juga mungkin tidak adanya buku kan, tidak adanya buku, tapi bukan hal yang harus kita jadikan alasan sebenarnya. Kan sekarang bisa juga kita mengunduh aplikasi-aplikasi kalau misalnya dengan teknologi yang ada sekarang kan. Tapi apabila sudah tidak ada keinginan, semua itu tidak akan kita lakukan kan. Kemudian juga faktor eksternalnya, saya melihat bahwa role model gitu ya, keteladanan di rumahnya kita sendiri. Apakah keluarga kita membiasakan kita membaca? Begitu. Kita bisa lihat
seperti saya di sekolah misalnya ya, itu murid-murid, bahkan ada juga ketika kita berkunjung ke rumah guru-guru, mereka tidak punya buku, gitu kan? Iya, iya. Bahkan harusnya setiap guru itu punya pojok baca, sehingga minat baca ini diasah sejak dini. Karena kalau kebiasaan itu dilakukan sejak dini, insya Allah kedepannya tanpa perlu disuruh lagi, dia akan melakukannya dengan sendirinya. Ya, itu sangat luar biasa penjelasannya Kak Nirma tadi. Begitu panjang dan luar biasa menurutku. Kak Nirma ini salah satu Sri Kandi di wilayah kecamatan, khususnya wilayah Sidole Bersaudara, mempunyai banyak koleksi buku-buku. Nah, dari berbagai banyak macam koleksi bukunya Kak Nirma, apakah ada satu buku yang menurut Kak Nirma itu menjadi motivasi Kak Nirma selama ini untuk terus belajar membaca, atau ada metode-metode yang Kak Nirma miliki sehingga buku-buku itu kenapa banyak di situ? Saya coba jawab ya. Kalau bicara tentang buku, maksudnya yang menjadikan saya hobi membaca gitu ya, kayak adakah satu buku yang bisa memotivasi saya? Saya akan jawab bahwa saya termotivasi itu dari sebagai seorang muslim ya, seorang muslimah kita, tentunya saya termotivasi itu dari kitab sucinya kita kan. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah itu dengan surah Al-Alaq itu dikatakan Iqra, bacalah. Sehingga hal itu yang menjadi landasan berpikir kita, bahwa sebelum ada perintah sholat, itu ayat pertamanya itu adalah membaca. Sehingga ketika itu yang kita jadikan pedoman, saya yakini ini bukan cuma sekedar hobi bagi saya, tapi seperti saya katakan tadi, nafas kehidupan, maka insya Allah itu akan terus berlanjut. Karena kita punya dasar yang kuat bahwa membaca ini merupakan salah satu perintah agamanya kita. Seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang sudah umum, tapi menurutku ini perlu. Saya pun sampai hari ini kadang masih ada rasa kejenuhan dengan buku. Kira-kira metode apa yang menurut Kak Nirma yang bagus digunakan untuk agar kita bisa rajin untuk membaca buku atau tidak malas? Karena biasanya banyak kita ini membaca buku karena mungkin satu lembar atau mungkin hanya lihat sampulnya sudah mengantuk mata. Apa ada metode tersendiri dari Kak Nirma terkait dengan itu? Oke, bicara metode, saya pikirnya kita harus punya keyakinan dulu ya. Ya, setelah punya keyakinan, kita akan step by step, kita akan memiliki metode-metode sendiri yang mungkin saja tidak sama dengan orang lain. Gitu kan? Ini hanya tentang kita nyaman tidak. Kalau ada yang dikatakan begini, kalau memang mau kita membaca terus membaca, carilah satu buku yang membuatmu jatuh cinta dengan membaca itu. Gitu kan? Apabila kita temukan, maka insya Allah kita akan terus menerus. Dan untuk saya sendiri, saya pribadi, saya setiap hari hampir tidak ada waktu yang tidak baca buku gitu. Maksudnya setiap hari saya pasti baca buku ya. Ya, kalau untuk sebulan terakhir ini itu saya sekitar dari tanggal 13 hingga tadi itu sudah selesai 8 novel gitu, yang rata-rata 400 halaman gitu. Sekitar itu. Dan saya selalu, ini metode saya ya. Ketika saya selesai baca buku misalnya satu buku selesai, saya selalu memberikan hadiah untuk diri saya sendiri, seperti itu, supaya saya semangat. Saya janjikan biasanya diriku, saya bilang begini, kalau selesai satu buku ini Mir, kau akan dapat buku yang lain lagi. Kayak begitu. Jadi setiap saya selesai satu buku, itu akan saya beli buku lain lagi sebagai hadiah dari saya setelah selesai membaca buku yang satu tadi. Kan ya, dari penjelasannya Kanir tadi itu kelihatan sekali kalau Kanir ini orang yang sangat kuat membaca gitu. Satu buku yang menginspirasi Kanir, buku apa? Satu buku ya. Yang sangat menginspirasi Kanir.
saking banyaknya saya lupa. Tapi kalau kayak untuk bicara penulis, sebenarnya penulis favorit saya itu rata-rata buku di rumah itu dia berbagai macam genre sih. Saya punya genre yang mulai dari pengobatan, parenting, self improvement, sejarah, filsafat gitu, ada semua. Tapi yang paling menginspirasi apa ya, di buku Berani Tidak Disukai. Berani Tidak Disukai. Berani Tidak Disukai. Saya lupa siapa penulisnya ya. Soalnya saya baca itu 2022 kalau tidak salah. Buku itu betul-betul itu kan buku tentang perbincangan antara seorang pemuda dengan filsuf, di mana seorang pemuda ingin menemukan jati dirinya tentang bahwa kita ini hidup tidak harus disukai orang. Jadi buku itu cukup menginspirasi lah menurutku. Salah satu buku bestsellers juga. Mungkin kapan-kapan bisa bedah. Bedah itu ya. Insya Allah. Oke. Begini kan ya, melihat kalau kita lihat di wilayahnya kita ini, Sidole Raya, kecintaan terhadap dunia literasi itu masih sangat kurang begitu, sangat jauh dengan kecintaan terhadap olahraga. Kalau kita bicara tentang olahraga di wilayahnya kita ini, siapa yang tidak kenal wilayah Sidole tentang olahraganya? Entah itu sepak bola, voli, dan lain-lain. Tapi kalau kita bahas tentang literasi, tentang kemampuan berbicara, public speaking, itu kita kayak apa ya, kurang begitu orang-orang seperti itu. Nah, kalau menurut Kanir, apa yang penyebabnya sampai hal itu ada? Ya, dimana kayak olahraga itu lebih diminati ya daripada buku ya, karena gimana ya, ketika kita pikirkan juga olahraga itu memang kalau dari segi kesehatan sehat ya, sudah pasti sehat. Mungkin apa ya, hanya saja buku ini belum terlalu menarik sih, itu saja. Kalau dibanding olahraga itu pasti orang akan lebih tidak butuh kemampuan apa begitu ya. Yang penting kita bergerak aja, udah. Padahal sebenarnya bergerak itu juga pasti punya teknik toh. Tapi banyak faktor sebenarnya. Kalau kayak apalagi kita lihat di faktor eksternal misalnya ya, karena di desanya kita minimal itu di desanya kita bahwa olahraga ini sangat diperhatikan gitu ya. Sangat ya, bahkan kalau kita bicara pemerintah desa, ketika disampaikan bola tidak ada, jaring tidak ada, net tidak ada, mereka pasti akan memberikan uang. Bahkan saya pernah di desa saya pernah ajukan bahwa di Musrembang gitu, kita harus punya buku gitu di perpustakaan, minimal kita punya tempat membaca lah, entah itu apalah namanya, pojok baca kah apakah. Tapi mereka kayak enggan begitu. Sehingga tapi ketika olahraga yang dibahas, mereka oke, silakan, tanpa berpikir berapapun uang yang dikeluarkan, mereka tidak akan terlalu memikirkan. Tapi ketika kita bicara tentang literasi, mau itu untuk uang beli buku, mereka berpikir sepertinya ini tidak penting gitu. Gitu. Padahal sumber daya manusia itu sangat penting sekali kan. Ya. Hanya saja tentang kayak perspektif sih, saya pikir bahwa pemerintah di wilayahnya kita belum menganggap suatu literasi atau buku itu bukan kebutuhan pokok kayak gitu. Bukan kebutuhan lah, masa kebutuhan pokok itu tinggi sekali, kebutuhan. Saya pikir begitu. Gitu ya. Bahkan data UNESCO itu minat bacanya kita itu rendah. Ya, bukan cuma di wilayahnya kita, Indonesia. 0,001%, yang artinya tiap 1000 orang Indonesia itu hanya 1 orang yang suka membaca. Itu data dari UNESCO. Bahkan secara keseluruhan itu dari 208 negara, kita itu berada di peringkat 100. Bahkan kita di bawah Brunei Darussalam sebagai negara dengan minat baca yang paling rendah ya. Ya sangat rendah dibanding negara-negara lainnya begitu. Padahal seperti yang Kanir bilang tadi, bahwa jadikan buku itu sebagai suatu kebutuhan begitu. Terlalu tinggi lah kebutuhan pokok, kebutuhan saja dulu untuk mengisi. Mungkin tersier lah. Gitu. Untuk mengisi pengetahuan, mengisi otak-otaknya kita ini.
dan orang-orang juga saya lihat ketika kita membaca buku di keramaian itu kayak dianggap itu buku banget sih, kayak itu dianggap sesuatu yang tidak kayak belum, padahal di negara-negara besar bahkan ada yang di halte mereka dengan bukunya tanpa ada yang saling peduli gitu, bahkan mereka terlihat kayak bangga dengan bukunya. Tapi kalau di kita ketika kita baca buku di tempat keramaian itu kayak kita ditatap gimana ya kayak gitu. Bahkan di Brazil itu karena depan tiap tahanan itu akan dapat potongan masa tahanannya kalau dia bisa menghabiskan satu buku. Luar biasa ya? Jadi kalau dia di penjara baca satu buku, masa tahanan itu akan dapat potongan di Brazil. Bahkan di sana narapidananya diisi dengan pengetahuan. Di sini narapidana keluar buat pidana, buat kasus lagi. Tapi kalau di Brazil itu tiap narapidananya kalau bisa menghabiskan beberapa buku, akan dapat potongan masa tahanan. Padahal kalau kita berkaca ke belakang, ke sejarah, orang-orang semacam Bung Karno, Bung Hatta, dan yang selevelnya itu literasi mereka itu luar biasa. Bahkan sampai mereka di penjara waktu itu punya buku dan menulis. Dan itu luar biasa menurutku, yang kemudian tidak sampai pada kita generasi yang saat ini. Bahkan jangankan menulis, membaca saja ini satu buku saja ya, selain Kanir ya. Untuk Kanir dalam sebulan itu berapa buku yang habis dibaca? Sesuai apa ya, kalau memang saya targetkan itu minimal 10 lah. Dalam bulan ya? Sebulan. Berarti seminggu itu habis berapa itu? 2-3 buku. Saya bisa habiskan bahkan 400 halaman itu hanya sehari. Kalau memang saya ingin sekali dengan rasa penasaranku yang membludak gitu, saya bisa habiskan. Dalam satu hari buku yang setebal 400 halaman bisa habis. Itu genre novel? Iya, novel. Kalau genrenya yang lain? Ya kalau yang berat-berat ya paling 3 hari yang terakhir. Tapi kalau filsafat ya itu main 2 mingguan. Tidak bisa juga, karena dia harus kita membaca bukan cuma sekedar membaca juga, benar-benar harus kita pahami. Kalau hanya membaca ini Budi, ini Ibu Budi, itu semua orang bisa kan. Tapi setelah kita baca, kita paham tidak apa yang kita baca itu, kita butuh membaca dengan tidak harus juga cepat-cepat. Benar. Tapi kalau novel, karena memang kita pasti penasarannya tinggi kan. Tapi saya pikir juga yang penting saya sehari membaca. Entah itu buku apapun. Saya bilang sama diri saya bisa baca buku apapun selama ada tulisannya. Ya buku apapun, kayak genre horor kah, apakah, selama ada tulisannya saya membaca. Berarti Kanir ini tidak ada arah bacaan itu kayak tidak menetap ya? Iya. Apapun dibaca, entah itu filsafat, sejarah, pergerakan juga, semua dilahap. Ya, selama maksudnya saya bilang tadi, selama itu bermanfaat kan, tidak mungkin tidak ada buku ini yang tidak bermanfaat kan. Saya punya prinsip itu membaca ini tidak akan bikin kita bodoh, gitu kan. Jadi apapun jenis bacaan itu baca saja. Itu hanya tinggal kita yang memfilter apakah pesan-pesan di dalamnya itu bermanfaat bagi kita, pantas kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itu kan kembali lagi ke kita. Bahkan itu kayak orang-orang seperti Tan Malaka, Pramudia Anantatur, bahkan dalam pengasingan pun mereka masih sempat menulis, mereka masih sempat buat buku seperti Pramudia Anantatur, Buya Hamka juga, Buya Hamka, Om Pram dengan tetralogi Pulau Bulunya, Tan Malaka dengan Madilognya. Bahkan dalam keterasingan pun, dalam diasingkan, mereka itu masih bisa membuat satu karya. Bahkan kalau kita mengutip apa yang disampaikan Bung Hatta, aku tidak apa-apa di penjara asal bersama buku, karena bersama buku aku bebas, gitu kata Bung Hatta.
semangat membaca itu mungkin yang tidak diwariskan Nah, kita ya. Iya, itu ya. Karena Semangat itu. kalau saya kan ya cenderung orang yang membaca itu kayak tidak menetap begitu ya. Jadi kalau saya baca satu buku itu kadang masih di tengah, rasa jenuh itu sudah ada. Nah saya lagi buku yang oh ini belum saya baca, jadi saya baca yang lain, saya baca yang lain. Ya benar juga, saya juga kadang seperti itu. Ada, saya pernah baca dikatakan itu, buku ini seperti obat. Maksudnya saat kita flu, ya kita minum obat flu. Saat kita batuk, kita minum obat batuk. Jadi saat kita butuh apa, maksudnya di fase mana saya lagi butuh improvement, ya saya baca improvement. Saya butuh ilmu tentang sejarah, saya ambil buku tentang sejarah. Jadi tidak masalah kita tidak selesai satu buku kita pindah lagi ke buku lain selama kita otak kita ini terlalu diberikan asupan gitu. Ya. Seperti itu. Jadi tidak harus menetap di buku yang satu kita, misalnya karena kejenuhan ini pasti ada, itu manusiawi kan, sehingga kita bisa seling di buku lain lagi. Karena ketika kita butuhkan pasti kita kembali lagi ke buku yang awal tadi. Luar biasa, Kanir. Kanir, Ya. kalau dengar tadi sempat disebutkan itu bahwa Kanir ini juga mengabdi di salah satu Ya, sekolah sekolah. ya. Menurut Kanir, bagaimana pendidikan kita hari ini? Pendidikan kita hari ini, kalau dikatakan baik-baik saja, tidak juga. Karena saya melihat ya, untuk sekarang pendidikan kita tidak yang kurang gitu ya, maksudnya yang mungkin berangsur-angsur hilang dari dunia pendidikan kita di desa minimal ya, di tempat saya mengajar di sana, itu kepercayaan wali murid terhadap guru itu sendiri. Bagaimana orang tua wali murid ini tidak sepenuhnya percaya dengan cara guru mendidik. Ya. Ya. Di zaman kita, ketika kita melakukan kesalahan, orang tua kita tidak akan turut campur. Ya, Gitu. betul. Bahkan kita pulang dimarahin mungkin, iya. Kenapa? Kamu pasti dipukul guru karena kamu melakukan kesalahan. Di zaman sekarang, mereka tidak akan cari tahu lagi apa salahnya anak. Yang mereka tahu guru itu salah dalam memukul anak mereka. Semacam itu. Banyak sekali fakta ya. Ya. Bukan cuma di kota-kota besar, bahkan di desa-desa juga sering sekali hal semacam itu terjadi. Orang tua sudah tidak punya kepercayaan pada guru, padahal dikatakan salah satu ulama bilang apabila seorang orang tua memiliki prasangka yang buruk terhadap para pengajar, terhadap pengajar anaknya misalnya gitu, terhadap guru, itu akan mengurangi keberkahan ilmu itu sendiri. Jadi kalau ditanya kenapa anak-anak generasi sekarang adabnya kayak bagaimana, itu bisa juga disebabkan oleh orang tuanya sendiri. Mereka sudah tidak percaya dengan dunia pendidikan, tidak percaya dengan cara guru mendidik. Padahal guru juga tahu, guru pasti lebih mengenal anak kamu di sekolah kan. Bahkan orang-orang tua mengatakan anak saya tidak seperti itu. Di rumah anak saya tidak nakal kok, di rumah tidak seperti itu. Iya di rumah, karena dia hanya sendiri toh. Ketika dia bertemu dengan teman-temannya, itu hal-hal yang dia tidak bisa lakukan di rumah, itu pasti dia lakukan di sekolah. Sebagai tenaga pendidikan ya, berat tidak jadi tenaga pendidik? Ya berat, tapi ketika kita lakukan itu dengan keikhlasan, kita niat mengajar, dengan kita punya, saya sendiri saya memegang teguh bahwa saya yakini ketika saya meninggal gitu ya, mungkin saja di antara para murid itu ada yang akan menyelamatkan saya di surga nanti seperti itu. Dengan karena ilmu ini kan dikatakan bahwa salah satu amal jariah juga ya, ilmu yang kita manfaatkan. Ya, bicara soal literasi, selain awalnya harus dilakukan oleh orang tua sendiri, literasi juga guru punya peran penting terkait dengan itu. Nah, Kanir sebagai pendidik mungkin bisa juga jelaskan supaya mungkin teman-teman
sobat opini bisa juga mendengar, mungkin ada juga guru-guru bisa mendengar. Pasti punya guru-guru juga punya pemahaman untuk mengajar berbeda-beda caranya, metode untuk mengajar. Nah, untuk Kanir, bagaimana supaya agar guru-guru itu maksudnya mengajarkan literasi kepada murid itu agar mudah dipahami, itu menurut Kanir bagaimana sebagai seorang pendidik pengajar di sekolah? Untuk di sekolah, karena di sekolah itu rata-rata kebanyakannya itu punya perpustakaan sendiri, punya perpustakaan. Kemudian bahkan di sekolah juga itu dianjurkan sebelum 15 menit pelajaran berlangsung itu harus membaca buku dulu. Bahkan di tiap-tiap kelas itu dianjurkan agar punya pojok baca. Jadi itu salah satu metode juga agar anak-anak mulai dari usia dini itu dibiasakan membaca. Tapi kadang-kala juga kita temukan di lapangan banyak juga guru yang tidak memahami, bukan tidak memahami ya, tidak mau. Mungkin dia hanya sekedar ayo membaca, ayo. Tapi mereka tidak pernah berkunjung ke perpustakaan, tidak pernah memperlihatkan kepada anak-anak didik mereka bahwa mereka itu membaca. Padahal keteladanan itu sangat penting. Kita tidak bisa hanya mengatakan ayo membaca, apa kita dulu yang melakukan. Itu juga yang kurang ya, saya pikir seperti itu. Nah, mungkin ini salah satu hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman guru, karena banyak juga kita temukan beberapa sekolah bahkan sudah dari SD sampai SMP itu, bahkan di SMP saja itu ada yang sampai belum tahu membaca. Nah, maka menurut saya apa yang disampaikan Kanir tadi mungkin itu menjadi salah satu motivasi dan cara metode untuk bisa mengajak anak muridnya untuk belajar membaca. Kira-kira begitu Kanir ya. Nah, selanjutnya Kanir, kira-kira untuk generasi kita saat ini, khususnya di wilayah Sidolia Saudara, Sidolia Raya yang kita cintai ya, karena Kanir ini selain beliau juga seorang pendidik, beliau juga seorang yang aktif dalam organisasi dan salah satu pengurus di organisasi terbesar di Sidolia Raya, Gerakan Pemuda Sidolia Raya. Nah, berikan kita motivasi untuk bisa memperkaya literasi kan ya, untuk semua generasi yang ada di Sidolia Raya. Oke, jadi untuk teman-teman pemuda, sebenarnya membaca itu tidak bisa di semua kalangan ya, mulai anak-anak sampai usia tua. Menuntut ilmu itu dari ayunan hingga ke liang lahat kan, kita dikatakan dalam hadis Rasulullah. Jadi kita motivasi, saya berpikirnya begini, membaca adalah salah satu hal yang kita lakukan bisa mengitari semesta lah begitu, tanpa harus berpindah ke mana. Gitu. Jadi jadikan membaca itu bukan hanya suatu hiburan, tapi betul-betul hal yang kita butuhkan. Salah seorang filsuf mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Bagaimana cara kita berpikir kalau tidak ada apa yang kita pikirkan? Intinya tidak ada vitaminnya gitu, tidak ada bacaan. Kita bisa, bahkan banyak juga yang bilang ya, membaca literasi itu tidak harus membaca buku, gitu kan. Banyak podcast, kita bisa dengar audio dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang hilang. Saat kita membaca, kita benar-benar merenung, gitu. Keheningan, kita butuh benar-benar kita ide-ide dari seorang penulis itu kita renungkan. Jadi saya sekali lagi mengatakan bahwa membaca itu tidak bikin kita bodoh ya. Jadi ayo jangan gimana ya, kita tetap terus membaca, jadikan itu suatu kebiasaan.
mungkin berat ya, awalnya berat, pasti berat karena memulai sesuatu yang bukan hobi kita ini berat banget ya. Tapi seperti kita minum obat, walaupun berat tapi kita yakini kita sembuh, ayo kita minum gitu. Seperti itu juga membaca. Meskipun berat, lakukan lagi, maka akan terbiasa. Cari satu buku yang bisa membuatmu jatuh cinta, maka pasti kamu tidak akan berhenti dari membaca. Kanir, Ya. dari sekian banyak buku yang sudah Kanir baca, nah, saran untuk orang yang baru mulai membaca, kira-kira buku apa yang bagus untuk dibaca untuk seorang pemula begitu, yang baru meniatkan hatinya untuk membaca? Saran buku dari Kanir, kira-kira apa yang cocok? Kalau untuk menumbuhkan rasa keingin-tahuan, penasaran, itu kita ada baiknya kita mulai dari novel ya. Karena ketika kita baca novel itu kita seakan-akan kita berinteraksi kita yang ada di novel itu, sehingga membuat kita lebih penasaran lagi seperti apa cerita di halaman selanjutnya seperti apa. Mulai saja dari novel apa saja, mulai dari yang mungkin seperti ini boleh juga kan, seperti yang tipis-tipis aja. Tapi ketika kita sudah nyaman dengan membaca itu, insya Allah kita bisa terus, bahkan bisa yang bahkan setebal apapun ribuan halaman kita pasti bisa lakukan. Kalau untuk penulis saya sendiri, saya menggemari genre kalau novel itu ada Terelie, Boy Chandra juga. Itu saya lebih sering membaca-baca. Kalau Terelie kan dengan segala mulai dari serial aksi, petualangan, serial anak, beliau cukup luar biasa ya. Kalau di dalam bukunya nasihat-nasihat itu luar biasa. Terelie. Kenapa? Oke, mungkin apa ya? Karena kita juga sudah dibatasi oleh waktu, ya. Mungkin ada beberapa poin yang kemudian menjadi catatan kita yang disampaikan oleh Kanir, bahwa membaca itu harus menjadi bagian dari napas kita, agar cara kita berpikir itu dipenuhi dengan wawasan yang luas, kira-kira begitu ya. Maka sumbernya itu adalah ilmu pengetahuan, dan cara memperkayanya itu adalah literasi, kira-kira begitu. Terima kasih Kanir. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya, mungkin sebelum kita akhiri Kanir, satu closing statement dari Kanir tentang literasi. Ya. Gimana ya? Seperti literasi itu ketika kita seperti gini ya. Kalau ada satu iklan katakan begini. Kalau kamu mencintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ya, Yakult tiap hari. Ya. Kalau kamu mencintai otakmu, membaca setiap hari. Oke. Luar biasa. Oke, kawan-kawan opini, itulah diskusi kita dengan Kak Himawati tadi, diskusi yang bisa menginspirasi kita agar lebih suka membaca buku, agar bisa terjun ke dunia literasi, bahkan menjadi pegiat-pegiat literasi. Ya, kepada sahabat opini, terima kasih Kanir. Ya, sama-sama. Semoga ini menjadi bagian yang tidak kita berhenti di sini, dan akan terus berkarya. Dan untuk kepada semua sahabat opini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke.